Balik lagi guys di channel Jamret Film, tukang jamret yang insaf jadi tukang review film. Haha, gimana guys kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tak lupa Kang Jamret mengucapkan terima kasih sama teman-teman yang udah subscribe. Dan buat Farhan Safrizal yang udah komen thank you bro supportnya. Menemani waktu santai kalian, kali ini Kang Jamret akan menceritakan film yang berjudul Memory. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini adalah film hasil karya dari Martin Campbell yang dibintangi oleh sederet aktor kenamaan seperti Liam Neeson, Guy Pearce, Taj Adwal, Monica Belluci, dan artis kenamaan lainnya. Film ini berfokus pada Alec Lewis, pembunuh bayaran profesional yang ternyata mengidap Alzheimer, penyakit pada otak yang menyebabkan menurunnya daya ingat. Tugas Alec makin rumit ketika ia menyadari bahwa kontrak yang telah dia sepakati mengharuskannya membunuh anak di bawah umur. Bagaimana kisahnya? Yuk kita tancap layarnya. Pada siang yang cerah di kota Guadalajara, Meksiko, Alec Lewis mengendarai mobil ke rumah sakit. Dia menyamar sebagai perawat di rumah sakit tersebut. Tak lama, targetnya pun datang mengendarai mobil dengan garangnya. Memasuki lobi rumah sakit, targetnya sembari menggoda perawat di sana. Lalu, targetnya pun memasuki kamar perawatan ibunya. Alec tetap tenang dan bertingkah seolah dia benar-benar seorang perawat sungguhan. Alec langsung melilit leher targetnya dengan kabel kawat. Targetnya pun tewas. Misi pun berhasil. Di mobil, Alec mengirim pesan isyarat ke orang yang menyewanya. Scene berpindah ke daerah El Paso, Texas. Di sana, seorang agen FBI divisi eksploitasi anak yang bernama Sarah sedang menyamar menjadi seorang pria hidung belang. Dia bernegosiasi dengan pria yang bernama Leon untuk bisa mengencani Beatrice. Deal-dealan pun tercapai. Agen tersebut mendatangi Beatrice. Saat sampai di kamar, Sarah yang berusaha berbicara baik-baik tentang tujuannya malah tak digubris oleh Beatrice. Tanpa basa-basi, Beatrice yang sangat liar langsung membuka baju agen. Dan Beatrice pun melihat alat penyadap di tubuh agen FBI tersebut. Dan langsung berteriak memberitahu si Leon. Sarah pun terkena bogem oleh Leon. Mendengar teriakan Beatrice melalui mikrofon, anggota FBI lainnya langsung mendatangi rumah Leon. Leon langsung menyandera dan menodongkan pisau ke arah Beatrice. Agen Sarah mencoba menenangkan Leon dan berjanji semua akan baik-baik saja. Namun, saat Leon lengah, agen FBI tersebut langsung mendorong Leon. Mereka pun terjun keluar jendela. Sialnya, Leon pun meninggal. Tak lama, komandan mereka datang. Dia sangat kecewa dengan kinerja Sarah dan kawan-kawan. Lanjut ke Alec, dia menemui sahabatnya yang bernama Mauricio. Mauri ternyata adalah orang yang memberikan Alec pekerjaan pembunuhan di kota Guadalajara. Dia memberikan selamat atas suksesnya misi tersebut. Mauri lalu menawarkan kembali sebuah pekerjaan kepada Alec. Awalnya Alec menolak karena Alec ingin pensiun. Namun Mauri mendesak Alec untuk mengambil pekerjaan tersebut. Karena upahnya lumayan, Alec diminta untuk mengeksekusi 2 orang. Dengan terpaksa Alec pun menerimanya. Alec pun berangkat ke El Paso. Saat sampai di hotel, dia bertemu dengan kliennya yang bernama Borden. Borden datang membawa informasi tentang calon targetnya. Sempat ragu dengan Alec, Borden pun mendapat telepon dan mendapat ulasan yang bagus tentang kemampuan Alec. Tanpa banyak cerita, Alec pun meninggalkan Borden. Di kamar hotel, Alec pun mulai mempelajari para calon targetnya. Setelah memahami para targetnya, Alec langsung bergerak. Di rumah target, terlihat Wendy sedang meminta izin kepada suaminya Van Cam untuk pergi berpesta. Sepeninggal Wendy, Alec langsung menyergap Cam dan menodongkan senjata. Alec meminta Cam untuk memberikan sebuah barang bukti yang dia miliki oleh Cam. Cam pun membuka lemari besinya. Saat mau memberikan barang tersebut, Cam mencoba melawan Alec. Tapi ya malah kena silat sama si Bang Alec. Setelah mendapatkan flash disk tersebut, tiba-tiba anak dari Cam datang. Beruntung Alec tidak ketahuan, tapi Cam telah mati lemas dicekik oleh Alec. Misi Alec pun sukses. Seperti biasa, Alec pun mengirimi SMS ke kliennya. Pagi harinya, agen FBI Sarah dan Linda sedang berkendara dengan mobilnya.
Mereka akan mendatangi rumah Cam untuk menyelidiki kematiannya. Sesampainya di rumah korban, mereka bertemu dengan detektif yang bernama Danny. Danny pun mengarahkan mereka untuk menjumpai istri dari Cam. Di sana sudah ada komandan FBI yang bernama Gerald. Dia mengenalkan Wendy kepada anak buahnya. Wendy pun menceritakan tentang kejadian yang menimpanya. Wendy sangat sedih karena mesti mengulang kejadian yang sangat menyakiti hatinya. Di scene lain, Alec menemui saudaranya di panti jompo. Perawat pun meminta Alec untuk jangan terlalu banyak berharap saat mengobrol dengannya. Karena saudaranya ini mengidap penyakit Alzheimer, suatu penyakit yang menyebabkan pengidap penyakitnya mengalami penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, dan berbicara. Atau orang kita sebut pikun ya. Di kantor FBI, agen Marquez yang berasal dari Meksiko memberitahu kalau dia akan dipindah tugaskan. Dia memberitahukan kalau semua bukti yang dia bawa dari Meksiko tidak berarti saat tiba di Amerika. Seakan ada yang menutupi kasus eksploitasi anak di Amerika. Komandan pun bersikeras kalau mereka gagal itu gara-gara si Leon meninggal. Tapi Marquez dan Sarah bersikeras, lalu mereka memiliki bukti kalau Leon melayani orang kulit putih di Amerika. Namun komandannya malah mengalihkan pembicaraan mengenai Beatrice yang ternyata telah ditolong oleh agen Sarah. Ternyata agen Sarah telah memberikan visa T1 kepada Beatrice agar bisa tinggal di Amerika. Agen Sarah pun berkilah kalau yang dia lakukan adalah tugas dari divisi ini. Namun komandannya mengatakan kalau divisi ini telah dibubarkan atas perintah dari Washington DC dan menyuruh mereka untuk fokus ke kasus pembunuhan Cam. Saat agen Sarah mengantarkan Beatrice ke rumah singgah, ternyata Alex sudah berada di situ. Dia melakukan pengintaian terhadap Beatrice. Pada malam hari, Alex menghampiri rumah yang ditempati oleh Beatrice. Dia pun mengendap-endap masuk ke kamar Beatrice. Saat dia masuk, tiba-tiba Beatrice terbangun dan memohon agar Alex tidak membunuhnya. Alex kaget karena Beatrice ternyata masih anak-anak. Alex pun mengurungkan niatnya. Besoknya, Borden membuat janji dengan Alex di sebuah toilet umum. Saat dia masuk, ternyata toilet tersebut kosong. Tapi tiba-tiba dari belakang Alex langsung mendorongnya dan Alex memintanya untuk membatalkan kontrak. Alex geram karena Alex telah membuat sebuah syarat. Dia tidak menerima pekerjaan jika targetnya adalah seorang anak-anak. Namun Borden menolak karena dia hanyalah bawahan dan tidak bisa serta-merta membatalkan kontrak. Borden juga mengancam Alex akan memberitahukan kepada Mauricio. Namun Alex tidak peduli dan menantang balik. Jika mereka membutuhkan flash disk yang dia dapat dari Cam, maka kontrak harus dibatalkan. Alex juga mengambil dompet Borden dan melihat alamatnya. Sekarang, Alex tahu identitas dari Borden. Jika terjadi apa-apa dengan Beatrice, Alex akan mengancam Borden ke rumahnya. Pada malam hari, Alex yang berada di bar hotelnya melihat seorang gadis sedang dilecehkan oleh pria mabuk. Alex yang kesal melihat tingkah laku si pria langsung membogem si pria tersebut. Ya, tahulah ya ujungnya kemana, sap-sap. Pagi harinya, saat sedang berkemas, Alex melihat kabar di televisi. Beatrice, anak yang diselamatkan oleh agen Sarah, telah dibunuh di rumahnya. Alex yang shock menjadi bingung. Dia yang semalam hanya bersama dengan gadis itu di hotel, merasa ada yang salah. Alex pun meminta gadis itu untuk pergi dari hotel tersebut. Alex pun turun ke parkiran mobil. Dia langsung bersiaga dan menuju ke mobilnya. Sampai di mobil, Alex melihat ke kolong mobilnya. Benar saja, sebuah bom telah dipasang di mobilnya. Alex pun mencari di mana keberadaan dari pembunuhnya tersebut. Tanpa diduga, gadis yang bersama Alex datang membawakan obat Alex. Malang dikata, gadis itu pun ditembak oleh si pembunuh. Alex yang marah menembak membabi buta ke arah pembunuh tersebut. Ternyata pembunuh tersebut adalah Mauri. Tanpa rasa ampun, Alex pun menghajar Mauri dengan sadisnya. Alex pun meletakkan gadis tersebut ke bagasi mobilnya. Di kursi kemudi, Mauri telah diikat oleh Alex dan mengambil HP Mauri. Alex pun meledakkan mobilnya.
Beralih ke Borden yang sedang nge-gym, Alec pun menghampirinya. Dengan memakai jas hujan, Alec pun turun dari mobil tersebut. Borden yang tak curiga tiba-tiba ditembak oleh Alec. Para agen FBI dibuat bingung dengan serentetan pembunuhan yang terjadi. Dimulai dari Beatrice, Cam, Maury, dan wanita di bagasi, sekarang Borden. Detektif Danny memperlihatkan foto TKP kepada agen Sarah. Agen Sarah melihat ada sebuah obat. Ternyata itu adalah obat Alec. Obat itu adalah obat bagi penderita Alzheimer. Berarti Alec juga mengalami sakit yang sama dengan saudaranya. Sesampainya di tempat persembunyian, Alec pun melihat isi dari flashdisk yang didapatnya. Flashdisk tersebut berisi rekaman Randy, anak dari Davana Silman, pengusaha real estate kaya yang sedang melakukan prostitusi dengan anak kecil. Alec pun syok. Keesokan harinya, agen Sarah yang sedang berada di kantornya mendapat telepon dari Alec. Alec pun menjelaskan kalau dia tidak membunuh Beatrice, itu dilakukan oleh Maury. Alec memiliki tujuan yang sama dengan agen FBI tersebut. Alec juga mengatakan kalau dalang dari semua ini adalah orang-orang kaya yang tidak bisa dijangkau oleh hukum, maka dia harus bertindak sendiri. Agen Linda yang melacak keberadaan Alec saat mengejar ke tempat Alec udah menghilang. Di sini, Sarah memikirkan tentang ucapan dari Alec. Dia menyadari kalau semua upaya hukum atas kasus perdagangan anak yang dia tangani seolah ada yang mengganjal dan menganggap Alec adalah bantuan dan petunjuk atas kasus yang dia tangani. Agen Marquez yang ternyata tidak jadi kembali ke negaranya mencoba mengorek informasi pada istri Borden. Di sini dia memberitahukan pada agen yang lain kalau Davana Silman adalah orang yang menyewa jasa pengacara Borden. Mereka pun mencoba mengkoneksikan masing-masing pembunuhan yang terjadi. Pembunuhan Cam masih menjadi misteri. Pada akhirnya terkuak. Ternyata Cam bukanlah pengacara dari Davana, melainkan dari anaknya Randy. Randy pun juga memiliki perusahaan Central Processing, mungkin semacam perusahaan TKW kali ya. Karena berhasil mengurutkan teka-teki ini, mereka tahu kalau Randy adalah target Alex selanjutnya. Beralih di kapal yacht yang mewah, Randy mengadakan pesta. Para agen tersebut hadir untuk melindungi Randy. Mereka mengintai kehadiran Alec. Agen Sarah yang melihat obat Alec tercecer langsung menyadari kalau Alec telah berada di dalam kapal. Di kamarnya, Randy telah bersiap untuk ngengeng-ngengeng dengan gadis pelayan. Saat si wanita memasuki kamar mandi, Alec mendekap mulut wanita tersebut dan menyuruhnya untuk diam. Randy yang udah bugil, udah bersiap-siap, namun tiba-tiba diberondong peluru oleh Alec. Para agen FBI yang masih berputar-putar tak juga berhasil menemukan kamar Randy. Giliran ketemu malah telat. Randy udah koit. Mereka pun mengejar Alec. Agen Sarah menemukan posisi Alec diikuti agen Marquez. Namun agen Sarah malah tertangkap oleh Alec. Alec pun menodongkan pistol kepada agen Sarah. Alec mengatakan dia memang pembunuh, tapi bukan pembunuh anak-anak. Agen Marquez tiba-tiba muncul. Lalu saat Alec pergi, Marquez malah menembak mobil Alec. Tanpa diduga, ternyata tembakan Marquez mengenai Alec. Sesampainya di tempat persembunyian, Alec mengobati dirinya. Tak lama, para agen FBI mengetahui tempat persembunyian Alec. Mereka mencoba menyusuri bangunan tersebut. Setelah menemukan lantai basement, mereka hanya ditinggalkan tumpukan kapas yang penuh darah. Alec yang telah meninggalkan bangunan tersebut sekarang mengincar Davana. Pengamanan di pintu depan yang begitu ketat membuat Alec harus memancing para penjaga ke lantai parkiran. Saat pengamanan sudah renggang, Alec menyergap satu orang polisi dan memintanya untuk memberi isyarat ke CCTV. Alec pun berhasil naik ke lantai atas, di mana Davana berlindung. Aksi tembak-tembakan pun berlangsung. Alec melarikan diri ke atap gedung. Tanpa diduga, Alec sudah berada di ruangan Davana dan menembaki kaca agar bisa masuk.
dan memukul agen Denny hingga pingsan. Saat hendak menembak Davana, tiba-tiba peluru Alec habis. Alec pun dihantam dari belakang oleh detektif Denny. Sesampainya di kantor polisi, Alec pun dihajar habis-habisan. Di sini dia meminta untuk bertemu dengan agen Sarah, tapi Denny tidak mengindahkan dan terus menghajar Alec. Di kantor FBI, para agen tersebut menerima sebuah paket dari Alec yang berisi flash disk. Setelah agen Sarah memberikan flash disk tersebut kepada komandannya, dia meminta untuk memindahkan Alec ke rumah sakit FBI. Sesampainya Alec di rumah sakit, Alec sudah berada dalam kondisi babak belur. Saat sadar, Alec meminta Sarah untuk menghukum Davana dengan hukum yang berlaku. Namun Sarah mengatakan, hukum tidak berlaku pada orang-orang seperti itu. Sarah membutuhkan bukti yang lebih kuat. Mike pun mengatakan kalau dia memiliki bukti tersebut. Namun karena penyakit yang diderita Alec, Alec pun lupa di mana dia menaruh flash disk tersebut. Di kantor Davana, dia berbincang dengan dokter pribadinya dan meminta dokter tersebut untuk membunuh Alec. Dokter tersebut menolak. Namun berkat ancaman Davana yang mengetahui kalau dokter tersebut juga meniduri anak-anak di bawah umur, dia terpaksa menerima tawaran tersebut. Malam harinya, dokter tersebut pergi ke rumah sakit. Saat hendak memasuki kamar Alec, polisi pun di depan meminta surat izin dari dokter tersebut. Sesampainya di dalam, Alec tampak tertidur pulas. Dokter pun melaksanakan rencananya. Namun tiba-tiba Alec terbangun dan memukul dokter tersebut. Para polisi dan agen FBI pun berkumpul di luar rumah sakit. Alec yang menyandra dokter tersebut meminta agen Sarah untuk bertemu dengannya. Saat Alec dan dokter tersebut keluar dari gedung, para sniper melakukan tembakan. Namun mereka malah menembak dokter tersebut. Alec pun langsung memasuki mobil yang dikemudikan oleh agen Sarah. Di sana, Mike memberitahukan kalau dokter telah melewati penjagaan polisi di kamarnya dan berusaha untuk membunuhnya. Alec mengatakan kalau Davana telah menguasai polisi, dan Alec memberikan petunjuk lokasi di mana dia menaruh bukti yang bisa memberatkan Davana. Karena Alec yang merasa kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan balas dendam ini, dia memberikan beban atas kematian Beatrice kepada Sarah. Alec pun meninggalkan mobil. Di luar, Alec langsung diberondong oleh peluru dari polisi. Alec pun tewas. Saat sedang berkemas, Sarah melihat gambar yang bertuliskan Barry. Itu adalah petunjuk yang diberikan oleh Alec, dan Sarah pun bergegas ke sana. Di sana, Sarah memanjat dan berhasil menemukan rekaman percakapan Cam. Sarah langsung memberikan rekaman tersebut ke atasannya. Namun hal yang diperkirakan Sarah terjadi. Atasannya mengatakan kalau bukti ini tidak cukup. Sarah yang telah menduga ucapan dari atasannya pun mengamuk dan meninggalkan ruangan. Pada malam hari, agen Linda mendatangi kediaman Sarah dan mengajaknya untuk minum-minum di bar. Mereka pun sampai di bar. Saat sedang asik minum, sebuah berita muncul. Davana Silman meninggal dibunuh seseorang. Ternyata agen Marquez melakukan pembunuhan tersebut. Dan tujuan Linda mengajak Sarah keluar adalah sebagai alibi bagi mereka. Dan film pun usai. Oke, terima kasih udah nonton Kang Jamret coy. Semoga menghibur ya. Dan kalau kalian suka, silahkan diklik tombol subscribe, share, and like-nya ya. Agar channel ini bisa berkembang dan Kang Jamret jadi lebih semangat buat upload. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye.